Halo semuanya, kembali lagi bersama Yohan. Seru di situ tuh Mas. Iya, biasa saya suka ngumpet-ngumpet ini. Delik gitu Mas Yohan gitu. Ini kita mau ngapain nih Mas? Kita update mobil lah. Update mobil. Mobil ada berapa ini? Beberapa 200? yakin mau update 200 sekaligus Mas? Enggak, kita update mobil aja ya beberapa. Untuk biar penonton semua tahu ya, wah aku cari mobil ini, wah ternyata ada. Nah, ini kita akan update di video kali ini ya. Pokoknya pantengin terus karena ada juga mobil 100 juta kecil yang bisa buat bawa keluarga. Oke banget, legendanya mobil Indonesia. Wis, jadi jika punya budget 100 juta kecil langsung aja ke sini Mas ya. Nanti kita spill mobilnya itu di pertengahan 3/4 video ya. Pokoknya pantengin, jangan sampai di skip, jangan sampai langsung di next ya. Karena mobilnya akan sangat menarik untuk diketahui, untuk dimiliki dan juga beli lewat saya. Oke, siap. Langsung aja kita ke mobil yang pertama. Oke. Ini di mobil yang pertama ini kita punya sebuah expander ya. Ini ada expander dengan edisi khusus. Ini adalah expander cross dengan seri Rockford Fosgate Black Edition ya. Kita sebenarnya punya yang warna putih, tapi tetap tulisannya Black Edition karena ada sentuhan warna hitamnya. Cuma yang putih sudah laku, ini kita masih ready yang warna abu-abu. Ini juga cakep banget. Harganya cukup di 230 juta, DP-nya 10 juta dan cicilannya 6 juta. Kilometernya ini baru di 54.000 aja, jadi tergolong mobil baru dan kilometernya masih sangat wajar ya untuk si Rockford Fosgate Black Edition ini. Ini bisa disebut Black Edition karena memang dari sentuhan interiornya itu aksen-aksennya semuanya warna hitam ya. Walaupun plafonnya warna krem. Tapi untuk expander itu memang beda karena ini aksennya semuanya dengan warna-warna hitam. Ini yang membedakan dengan yang sport biasa itu apa? Rockford Fosgate itu Mas? Rockford itu kalau nggak salah ininya Mas, atau Fosgate-nya itu audio bawaannya. Oh lebih ke audio, cuma audio aja, bukan pernak-pernik lainnya. Bukan, ini nyaman banget karena memang kemarin sempet nyoba ya. Ini audionya emang apa sih Mas bahasanya? Ya, adem gitulah suaranya. Jadi sudah ternama ya itu. Sudah ternama, makanya si Mitsubishi menyematkan audio itu di si expander cross karena ini memang lebih tinggi dan dia ditujukan untuk segmen mobil crossover ya. Suspensinya akan jauh lebih mantul, empuk dan juga nyaman banget dibuat untuk jalan kemanapun. Oke, kita next. Kita punya sedan tuh kayaknya. Sedan dari Toyota. Ini adiknya Toyota Camry dengan kurang lebih fiturnya dan juga dalemannya itu mirip banget kayak Camry, cuma ukurannya dia itu di mid sedan. Ini cukup di 120 juta aja dengan DP-nya 5 juta dan cicilannya di 3 jutaan aja. Ini termasuk salah satu sedan yang banyak diminati karena dari Toyota ya. Toyota itu dipastikan mesinnya bandel dan juga nyaman banget. Nah, ini kita spill dalamnya sedikit. Interior udah ada aksen-aksen panel boot dan juga ini kondisi interiornya masih dalam kondisi yang ori banget. Sudah keyless di tahun 2013 karena memang ini walaupun tipe G, cuma ini ibaratnya standarnya aja itu dia dalamnya udah mewah banget Mas. Ini buat penonton yang cari sedan mini lah, rasa pejabat ini cukup oke buat berangkat kantor dan juga dia tampilannya itu bisa dibilang timeless ya karena memang untuk di tahun 2025 saat ini desainnya masih cukup oke, tidak ketinggalan zaman. Oke. Kita lanjut Mas. Kita lanjut. Kita punya hitam nih CR-V
apa ini Mas? Ini all new CR-V 2015, tapi bukan tipe Prestige karena ini yang CR-V 2,4 ya. 2,4. Ini nggak sampai 200 juta, di 195 juta aja dengan DP-nya 5 juta dan cicilannya 5 jutaan juga. 5 jutaan. Nah, untuk 2015 ini kilometernya cukup rendah di 100 ribuan aja. Oke. Kalau yang Prestige kan kalau nggak salah sudah ada sunroofnya, Betul. yang ini yang belum. Tapi dalamannya cukup oke dengan joknya yang sudah elektrik dan bahannya kulit. Ini sudah keyless dan juga yang bikin unik dari CR-V nah itu ada monitornya tambahan di depan, itu mencakup untuk fungsi informasi dan juga ada kamera mundurnya. Ya. Ini sudah keyless, spion sudah retract, velgnya ini juga sudah yang two tone ya Mas ya, Betul. dengan warna silver dan hitam. Ini banyak banget dicari karena memang si CR-V ini cukup nyaman dan juga mesinnya kuat. Jadi ibaratnya nggak khawatir lah, buat di kota itu sangat nyaman, buat keluar kota naik-naik gunung juga ini oke banget karena kaki-kakinya juga pasti mendukung untuk lewat medan yang berat atau yang terjal ya. Betul. Kok dari tampilan depan ini udah ada aksen-aksen chrome dan juga agak silver ya, jadi nggak terlalu polos. Tampilannya di tahun 2015 ini memang sampai saat ini masih menjadi primadona dari segmen SUV. Di sebelahnya ini Mas, Iya. ini adiknya Mas. Ini yang kayak 3 baris Mas ya? Iya, ini memang 3 baris kalau nggak salah. 3 baris. Karena ini adalah CR-V Turbo Prestige 1,5 karena mesinnya cuma 1500 tapi ada turbonya. Jadi cukup kuat untuk menarik bodi yang segede ini Mas ya. Jadi 1500-nya itu bisa irit, tapi turbonya itu bisa buat tenaga. Jadi apa ya Mas? Ya sesuai kebutuhan aja lah. Betul. Ketika butuh irit ini juga irit. Ketika butuh power ini juga ada. Ini tahun 2017. Harganya di 320 juta dengan DP-nya 20 juta dan angsurannya di 9 jutaan. 9 jutaan selama 5 tahun Mas. Selama 5 tahun. Ini warnanya putih. Cakep ya untuk si mobil gagah kayak gini. Itu punya warna putih. Apalagi sekarang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo itu mobil dinasnya itu mau diseragamin warna putih semua Mas. Jadi apa ya, punya prestis sendiri lah sesuai dengan namanya ini CR-V Prestige, jadi punya prestis sendiri. Nanti di dalamnya tuh ada asen-asen chrome-nya juga, ada panel wood-nya juga, sudah ada triptoniknya, pedal shift, dan di atas itu sudah ada sunroof-nya ini Mas. Itu malah menghilangkan kesan klasiknya yang di dashboard layar itu Mas ya? Iya. Padahal itu cakep loh. Padahal ya benernya cakep sih Mas, cuma di si Prestige yang turbo ini itu dihilangkan. Padahal sebenarnya itu jadi apa sih, orang kalau lihat dashboardnya pasti ini CR-V gitu ada layarnya mendelep bahasa Jawanya, mendelep. Ini sebenarnya cakep sih, ibaratnya inovasi dari Honda tuh bagus banget ketika mobilnya gambot besar tetap dikasih mesinnya 1500 punya Honda. Itu kan sama kan Mas ya, dengan mesin-mesin yang 1500 lainnya, cuma dikasih turbo, jadilah kuat untuk narik si CR-V Turbo Prestige ini. Kita kasih agak ada rivalnya, ini rival Mas. Iya, ini bisa jadi rivalnya karena sama-sama hampir sama ya untuk fitur dan juga dalemannya, ibaratnya kelasnya hampir sama. Ini ada CX-5 dari si Mazda ya. Ini ada Mazda CX-5. Ini harganya kurang lebih agak jauh ya, di 215. DP-nya 15 juta dan angsurannya di 6,4 selama 5 tahun. Ini kilometernya termasuknya sangat rendah di 60 ribuan aja. Tahun 2015. Tahun 2015. Fiturnya hampir sama persis dengan si CR-V. Oh ya, si CR-V ini juga kalau nggak salah sudah ada sensor-sensornya, dan si Mazda ini juga sudah ada sensornya. Bisa dilihat di sini ini, kalau agak kurang jelas mungkin bisa didekat ya. Ini adalah sensor dari si Mazda CX-5 ini untuk masalah sensor seperti ibaratnya cruise control,
yang cruise controlnya yang adaptif ya, jadi dia bisa menyesuaikan sendiri kecepatannya, dan juga ibaratnya ada auto headlamp atau auto dimming, dia akan menyala ketika tempatnya cukup gelap. Jadi kita biasanya kan lupa mas kadang tuh, apalagi waktu menuju maghrib itu kita sering lupa untuk menyalakan lampu secara manual. Betul. Ini sudah bisa menyalakan lampu secara otomatis. Sensor parkirnya tersebar di mana-mana, kamera parkir pasti juga ada, dan velgnya juga ini sudah two tone. Jadi ini hampir sama persis dengan sekelas CR-V. Atasnya juga sudah ada sunroofnya. Karena ini yang GT mas ya? Ini yang GT, jadi ibaratnya sudah kelas tertinggi, dan juga ya harganya cukup bersaing ya Bersaing dibandingkan dengan CR-V turbo Prestige. ya. Iya. Jauh, bahkan terpaut bisa Iya. 100 juta Iya, sendiri. kalau sama yang turbo. Kalau sama-sama Prestige, kalau sama yang Prestige paling sedikit ya? Ya, mungkin ya mepet-mepet lah. Mepet-mepet. Mepet-mepet. Kita mepet-mepet. Mepet-mepet. Oke, kita next aja mas. Kita next masih Ini dengan warna hitam ya mas ya. mobil keluaran terbaru termasuknya ya? Ini iya termasuk keluaran terbaru yang kadang orang masih asing atau salah sebut sih sebenarnya mas. Kenapa ya. kok bisa salah sebut? Ini mirip banget kayak kakaknya atau adiknya ya mas ya, si R3, karena memang desainnya secara keseluruhan ini seperti bodi R3 yang agak ditinggiin menjadi sebuah crossover seperti belakangnya. Betul. Nah, ciri-ciri crossover itu pasti banyak tambahan seperti ini mas, kayak over fender dengan warna doff seperti ini, itu menjadi ciri khas dari si crossover. Ini bisa termasuk di segmen low SUV, tapi sebenarnya secara pribadi ya mas, saya cocok banget nih sama mobil ini, karena dia kenyamanannya seperti R3, terus tapi bodinya lebih tinggi, mesinnya juga irit karena ada ya mild hybridnya, yang ada beberapa seri yang sudah ada mild hybridnya, itu cukup oke. Dan juga ini fiturnya untuk harga yang hampir sama dengan Expander, itu dia fiturnya lebih unggul sedikit. Lebih unggul sedikit aja. Sedikit. Jadi kadang orang bingung mas antara Expander, beli Expander masih agak kurang dananya, sebenarnya ini menjadi salah satu solusi mas. Karena harganya juga di bawahnya ya? Harganya di bawahnya ya, cukup jauh harganya, cuma fiturnya juga ada tambahannya. Ini adalah SL7 Alpha, ini matic transmisinya dengan tahun pembuatannya di 2021. Harganya 200 juta aja, DP-nya cukup 10 juta aja, dan cicilannya di 5 juta mas. Ini yang tipe tertinggi ya? Tipe tertinggi mas, tipe Alpha. Kalau di bawahnya itu ada yang Beta, ada juga yang Zeta. Paling belakang. Ini atas ini sudah ada tambahannya dari Suzuki Sport. Ini juga kadang dipakai buat R3 yang hybrid, tipe SS ya. SS. Yang Suzuki Sport itu, yang hybrid itu juga biasanya sudah masuk di tipe tertingginya di Suzuki Sport. Jadi ibaratnya bisa dicopot diganti-ganti. Sesuka hati lah. Iya, depannya ini memang ya mungkin masih terasa ada sedikit sentuhan rasa Vrindavan ya mas ya. Karena memang ini mobil dari sana, cuma sebenarnya desainnya ini dia dari Itali mas. Desainernya ini cukup cakep ya, sudah dilengkapi dengan DRL dan juga lampunya LED multi reflektor dengan 4 kubu atau 4 room. Bawahnya juga sudah dilengkapi dengan fog lamp, yang dimana ini bisa kita upgrade menjadi lampu-lampu yang akan lebih terang, itu cocok banget. Ini juga grillnya ini desainnya ini agak asing mas ya, karena ini sebenarnya agak kurang jelas sih mas, apa desainnya itu seperti apa. Cuma biasanya kan bentuk-bentuk apa namanya, honeycomb, itu apa rumah lebah. Ini kurang tahu mas ini sebenarnya bentuk apa, cuma ya kita kesampingkan aja. Secara tampilan secara keseluruhan ini cukup ganteng dengan sudut yang ini hampir 90 derajat mengkotak, tapi nggak ngotak banget, jadi cakep banget, yang menjadi solusi buat yang pengen Expander tapi dananya masih kurang dikit. Ini salah satu solusi yang bagus, karena dia juga spion tengahnya itu juga sudah menggunakan kamera e-mirror ya. E-mirror itu bisa jadi dashcam juga. Dan faktanya sekarang di zaman sekarang ini dashcam itu sangat berguna mas. Betul apalagi sekali. Untuk mencegah penipuan-penipuan.
bisa jadi saksi Mas. Kalau misalkan Iya, terjadi sekarang. insiden, Iya. kita bisa keseret-seret. Nah, itu bisa jadi bukti dari kejadian tersebut. Mungkin tetap di masa depan semua mobil ada itunya Mas ya. Kemungkinan sih ya kan? Mas, karena sekarang yang di Eropa, di luar negeri itu dashcam itu sudah jadi fitur wajib. Wajib ya. Karena ya untuk mencegah banyak tindakan kriminal dan lain sebagainya. Betul sekali. Oke. Next di belakangnya tuh Mas. Next, Ini masih Ultimate dengan ya? mobil warna hitam. Ya, ini ada expander Ultimate. 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 Yang tadi cross. Yang tadi cross, Black Edition, sekarang beneran warna hitam dengan seri Ultimate. Ini seri tertingginya dari expander ya. Oke, Ultimate betul. ini tahun 2023 dengan harganya di 255 juta dengan DP 10 juta dan angsurannya di 7 jutaan. Kilometernya ini baru 11.000 Mas. 11.000 Ya, di tahun 11.000 tahun 2023. 2023. Itu berarti beneran ini mobil barusan dipakai, Barusan, betul. lalu dijual. Bosen Mas ya? Bosan. Nah, ini untuk si seri Ultimate ini juga sudah keyless dan juga airbagnya kanan kiri. Iya. Spion ini sudah auto retract ya, ketika kita kunci mobilnya, biasanya kita lupa matikan atau menutup spion, ini dia akan otomatis sendiri menutup spionnya. Untuk joknya ini menggunakan bahan kain yang pastinya akan sangat adem dan nyaman, dan juga ada heat adjusternya Mas. Jadi untuk buat para pengemudi yang misalkan posturnya agak kurang tinggi, kurang besar, ini bisa ditinggikan sehingga visibilitas untuk mengendarai si expander ini terlihat jelas Mas. Ini salah satu fitur yang sebenarnya kadang ada kadang enggak, tapi sangat membantu Mas. Karena kita bisa menyesuaikan ibaratnya visibilitas kita untuk mengemudikan si expander ini. Jadinya si expander ini sangat nyaman untuk dikendarai. Jadi nggak susah lah ibaratnya untuk mengenali si bodi dari expander ini. Betul, hal kecil tapi paling penting. Hal kecil tapi paling penting Mas. Iya betul. Kalau kita masuk nyupir terus tenggelam kan juga nggak enak Mas. Betul. Mana ini depannya? Nah, ini dengan mukanya yang sudah baru ya, ini muka baru, lampunya itu berbentuk istilahnya bentuk T ya. Iya. Nggak kayak yang lawas itu bentuknya kotak. Ini sebenarnya expander itu yang tahun sebelumnya, generasi sebelumnya itu sudah ibaratnya desainnya sangat robotik ya Mas, sangat futuristik. Ini di-upgrade lagi menjadi lebih futuristik lagi. Bagus sih. Ya udah. Tunggu apa lagi? Sekarang waktunya ya. Iya, tunggu apa lagi? Ini mumpung mobil baru banget, kilometer 11.000, ibaratnya kita beli mobil baru ya. Dengan harga yang jauh pastinya dari baru. Lanjut, ini SUV yang untuk apa ini? Semua kalangan lah. Iya, ini bisa dibilang SUV untuk semua kalangan, semua jenis kelamin. Iya. Umur muda sampai tua pun ini pada suka Mas. Iya. Saya juga heran, kadang di jalan itu ketemu semuanya dengan si HR-V Prestige ini. Ini adalah HR-V Prestige tahun 2018 dengan mesinnya yang Prestige kan beda. Dengan mesinnya yang 1.8 itu sebenarnya kalau nggak salah punyanya mesinnya Civic FD ya, 1800. Ini di 250 juta, DP-nya di 10 juta dan angsurannya di 7 jutaan Mas. Kilometernya baru 69.000, sangat wajar ya. Dan ini yang Prestige berarti sudah ada sunroof dan panoramiknya ya. Jadi tidak cuma sunroof yang bisa dibuka, tapi ini belakangnya itu full bisa lihat pemandangan alam dari baris kedua. Bagasinya juga tadi sudah sempat lihat sedikit, itu juga cukup luas. Baris kedua ini juga tergolong luas dengan joknya yang berbahan berbahan kulit. Jadi ini akan adem ya kalau kena AC apalagi. Ini dalamnya ini warnanya kebanyakan didominasi warna hitam. Ada ini agak istimewa ya Mas, karena warnanya ini putih tulang. Lebih hidup gitu ya? Lebih hidup. Dari sisi joknya juga ini banyak side supportnya, jadi nggak terlalu capek. Makanya ini menjadi salah satu SUV yang sangat fun to drive. Masih dengan tagline Honda yang fun to drive, memang ini masih mengosong si fun to drive. Yang membedakan itu pasti bisa langsung dilihat itu adalah velgnya. Velgnya desainnya ini kayak
hewan laut itu loh Mas, tahu nggak ya Mas? Bintang masuk? Bukan ya? Hewan laut. Apa Ada itu? bukan bintang tapi Apa? kayak yang di SpongeBob. Yang tahu bisa komen Iya. pakai GIF atau apa yang menyerupai velg si HR-V Prestige ini ya. Depannya juga ini lampunya ini menggunakan laser ya istilahnya kalau di dunia permobilan, menggunakan laser dan ada tambahannya menggunakan reflektor biasa. Ini sudah ada DRL-nya dengan ibaratnya kayak mata alis itu. Iya. Ini salah satu SUV yang sebenarnya cakep banget. Walaupun hanya 2 seater atau 2 baris, tapi untuk 5 orang itu sangat-sangat nyaman digunakan kemanapun. Di kota-kota ini juga sangat irit, apalagi untuk keluar kota itu akan sangat irit dengan mesinnya yang sebenarnya nanggung ya Mas. Iya. Antara 2000 atau 1500 jadi 1800, tapi ini adalah mesin legend dari Civic FD. Iya. Nah, Nah, penentuan ini terakhir heeh. karena ini yang seperti di awal video kita bilang, kita punya mobil yang spesial di angka 100 juta kecil aja bisa angkut hingga 8 orang bahkan. Oke. Dan ini terkenal legend di keluarga Indonesia. Ini Ini mau baru-baru ini ini Mas. bukan legend. Ini Anak ya baru, anak anak bawang. baru lah, anak bawang, masih bau bawang. Kita ke sudut karena ini memang spesial banget. Ini mobilnya dengan warna yang ciamik, dengan warna yang pada masanya itu menjadi warna yang sangat dipandang. Ini dengan warna coklat keemasan. Ini ada Avanza tipe G manual tahun 2000 berapa Mas ini? 28 ya? 8. Nah, ini 2008. Ini harganya di 105 juta, masih bisa dikredit dengan DP 17 juta dan angsurannya 3 jutaan selama 4 tahun aja. Jadi sangat singkat jadi 4 tahun karena biasanya di 5 tahun. Ini kondisi overall masih bawaannya karena kilometernya baru 36.000. Kita akan buktikan bahwa ini kilometer tidak diputar-putar karena memang patokan kilometer dan interior itu akan menjadi faktor yang bisa disinkronkan ya. Nah, bisa dilihat sendiri ini jok pun bahkan nggak kotor sama sekali. Motifnya masih terlihat, masih timbul, masih menyala. Jadi ini memang benar-benar kilometernya di 36.000. Ini bahkan stiker dari pabrik ini Mas. Mana? Ini Mas. Ini udah mau pudar Mas. Tapi mobil ini memang masih di 36.000. Interiornya semua masih utuh dalam keadaan yang orinya. Bahkan tape-nya pun di tahun 2008 itu memang masih menggunakan tape yang model seperti ini. Tapi ini sudah double blower jadi akan sangat nyaman untuk si penumpang yang ada di Avanza ini. Iya. Ini Avanza, mobil sejuta umat. Memang harganya dibandingkan Avanza lain ini akan agak jauh, tapi lagi-lagi Kondisi tidak embong. kondisi kami tidak bohong karena Iya. ini memang mobil yang sangat antik. Bahkan ibaratnya ini bisa menarik memori yang dulunya pernah punya Avanza. Ketika masuk ini akan merasakan bahwa benar ini adalah kondisi dari Avanza yang masih baru. Oke Mas, Oke. kita sudah update beberapa mobil. Iya. Ada banyak pilihannya. Ada yang besar-besar, ada yang bisa ngangkut 7 orang, ada yang 5 orang. Tapi kebanyakan tadi bisa ngangkut 7 orang ya Mas ya? Iya, mobil keluarga. Mobil kebanyakan. keluarga. 3 Nah baris. ini juga kita ditutup dengan Avanza yang sangat spesial menjadi pelopor mobil keluarga yang dia dibilang sejuta umat. Tapi tenang saja karena kami menyediakan masih banyak sekali mobil dengan jenis dan beragam harga. Ini juga ada R3, ada mobil LCGC juga, SUV ternama. Ini SUV yang sangat legend, ada X-Trail. Mobil-mobil kecil juga sangat banyak. Jadi bisa langsung aja ke Jalan Kaliurang KM 8,5 atau jika ada yang mau ditanyakan bisa hubungi aku via WhatsApp, ada nomorku di bawah. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ditunggu.